Iya, untung tadi Ratih udah ibu suruh pergi. Kalau enggak, mana bisa kita santai begini sambil ngeteh bareng calon mantu baru. Ibu emang jago. Rati itu polos, disuruh apa aja pasti nurut tanpa nanya macem-macem. Oh, jadi ini alasannya aku disuruh pergi. Jadi ini tamu pengajian yang ibu maksud tadi siang. Ratih, kamu... Rajin benar menantu kamu, Pi. Masih pagi udah kedengaran suara tumbuk sampai ke rumah. Namanya juga perempuan, Mak Sumi. Harus tahu diri urus rumah kalau suaminya cari nafkah. Ada Mas Sumi. Monggo, Mak. Mau ke sawah ya? Ini mumpung mataharinya belum terik, jadi aku cepetin numbuknya. Iya, Rat. Beruntung banget kamu, Pi. Punya menantu telaten. Padahal Dadang jarang pulang. Tapi Rati nggak kelihatan murung. Begitulah, Mak. Aku bilang ke Rati, kalau jadi istri kuncinya cuma sabar dan nurut. Amin, Mak. Aku masuk dulu, Mak. Mau ambil jamu, mumpung masih anget. Iya, Rat. Bawa ke sini aja. Badanku pegel semua ini dari bangun tidur tadi. Ini, Bu. Jamu pahitannya udah jadi. Aku buat agak kental sedikit biar jos. Terima kasih, Rat. Kamu emang paling tahu apa yang ibu butuhin. Habis ini jangan lupa beresin kamar ibu ya. Soalnya nanti sore ibu mau pengajian. Jadi biar kelihatan rapi kalau ada yang mampir. Iya, Bu. Nanti langsung aku kerjain setelah urusan di halaman ini beres. Debunya tebel banget ya, Bu. Kamu bersihin aja pinggirnya, nggak usah sampai ke dalam. Ada kain nyelip di belakang sini, Bu. Kayaknya jatuh waktu ibu masukin baju. Kain apa? Mungkin gombal buat lap debu itu. Bukan lap, Bu. Ini selendang sutra kan? Kok motif bunganya bagus, tapi baunya bau parfum mahal. Sini kasih ke ibu, jangan ditarik begitu, nanti seratnya rusak. Ibu beli selendang baru. Kok aku nggak pernah lihat ibu pakai? Wanginya juga beda, bukan kayak yang biasa ibu pakai. Iya, ini titipan teman ibu di pengajian. Katanya mau minta tolong dijualin, makanya ibu simpen di sini biar nggak hilang. Temen ibu seleranya tinggi ya, tapi kenapa ditaruh di belakang? Ah, namanya juga udah tua. Mungkin kemarin ibu naruhnya sembarangan pas lagi buru-buru. Udah, kamu lanjutin aja kerjaannya. Oh, kirain kado dari Mas Dadang buat ibu. Soalnya Mas Dadang kan proyeknya lagi lancar di kota. Dadang mana kepikiran beli barang beginian. Nanti kamu kalau udah selesai langsung keluar aja ya. Iya, Bu, sebentar lagi aku selesai. Nanti aku susun lagi jarik-jarik ibu ini ya. Nanti sore jangan lupa, ibu mau buat acara kecil-kecilan. Kamu tolong jarang air yang banyak buat kita bikin teh. Duh, kayunya basah. Apinya jadi susah nyala. Iya, tenang aja. Semuanya udah aku atur. Rati nggak bakal curiga. Ibu ngomong sama siapa? Suaranya kok kecil banget. Kenapa, Rat? Ibu lagi cek sinyal. Susah banget kalau di dalam rumah. Walah, kirain lagi teleponan sama Mas Dadang. Dia jadi pulang hari ini, Bu. Belum tahu. Katanya masih sibuk. Makanya kamu nanti malam nginep di rumah ibumu dulu ya, Rat. Kok ibu tahu? Tadi pagi pas aku lewat rumah, beliau sehat-sehat aja lagi jemur baju. Tadi baru aja ibu dapat kabar. Pokoknya nanti sore kamu berangkat ya. Ibu udah siapin oleh-oleh buat dibawa. Tapi air ini gimana, Bu? Masa dibiarin mendidih aja? Katanya mau ada tamu buat pengajian. Ah, tamunya nggak banyak.
Cuma beberapa orang aja. Nanti ibu yang urus tehnya. Kamu siap-siap ke pasar aja. Belanja yang banyak buat stok di rumah ibumu. Ya udah kalau gitu, aku ganti baju dulu baru berangkat ke pasar. Iya, cepetan. Nanti keburu siang pasar udah sepi. Belanjain yang enak-enak ya buat ibu kamu. Tumben belanjaannya banyak, Rat. Mau ada hajatan di rumah. Enggak yuk, ibu nyuruh stok banyak buat dibawa ke rumah ibuku nanti sore. Katanya aku disuruh nginep di sana. Kok kamu malah disuruh pergi? Bukannya suamimu si Dadang mau pulang hari ini ya? Ibu bilang Mas Dadang masih sibuk di proyek kota yuk. Memangnya Yudarmi tahu dari mana kalau dia pulang? Ya, dengar-dengar aja dari orang-orang pasar. Katanya kemarin lihat mobil kontraktor lewat arah desa sebelah. Tapi nggak tahu itu suamimu atau bukan. Kang Asep, Mas Dadang gak nitip kabar apa-apa lewat Kang Asep kan? Biasanya Akang yang jemput dia di depan gang. Enggak, Rod. Akang belum dapat kabar apa-apa dari Mas Dadang. Kok wajah Akang pucat gitu? Tadi Yudarmi bilang lihat mobil Mas Dadang. Akang beneran gak tahu. Akang lagi buru-buru ada tarikan, Rod. Nanti aja ya ngobrolnya. Pokoknya kamu hati-hati aja di rumah. Hati-hati gimana maksudnya Kang? Kang Asep? Udah, Rat. Orang kalau disembunyiin pasti ada apa-apanya. Mending kamu cepetan balik sebelum hujan. Berarti mau kemana sore-sore begini bawa bungkusan banyak banget? Pak RT, ini mau ke rumah ibu Pak. Disuruh ibu Opi nginep di sana malam ini. Sekalian bawain oleh-oleh buat ibu. Duh, mertuamu itu emang luar biasa ya. Udah terpandang, baik hati pula, sama besan. Kamu harus banyak bersyukur punya mertua kayak Ibu Opi, Rat. Ibu Opi emang selalu perhatian kalau soal urusan keluarga. Tapi kok kamu malah pergi? Tadi saya lewat depan rumahmu, kayaknya ada mobil kontraktor parkir di dalam. Mas Dadang pulang ya? Mungkin itu tamu ibu Pak. Setahu saya Mas Dadang masih ada urusan proyek di kota sampai minggu depan. Alah, kirain suamimu. Ya udah, mending kamu cepetan jalan. Ini gerimisnya makin lama makin gede loh. Astaga, dompet aku kayaknya ketinggalan di meja ruang tamu tadi. Waduh, kok bisa? Mau balik lagi? Ini udah mulai hujan, Rod. Iya, aku harus balik sebentar, Pak. Diminum tehnya, Sinta. Mumpung masih anget. Pas banget di luar lagi hujan gede. Makasih ya Bu, tehnya enak, baunya wangi melati, aku suka banget. Kan aku udah bilang, itu orangnya paling ngerti kalau soal urusan nyambut tamu, istimewa kayak kamu. Iya, untung tadi Ratih udah ibu suruh pergi. Kalau enggak mana bisa kita santai begini sambil ngeteh bareng calon mantu baru. Ibu emang jago, Rati itu polos, disuruh apa aja pasti nurut tanpa nanya macem-macem. Oh, jadi ini alasannya aku disuruh pergi. Jadi ini tamu pengajian yang ibu maksud tadi siang. Ratih, kamu kok bisa ada di sini? Bukannya kamu udah jalan ke rumah ibu kamu? Ini siapa? Kok dia masuk-masuk aja ke rumah orang malam-malam begini? Aku istrinya Mbak, istri yang baru aja dibohongin sama suaminya dan mertua yang udah aku anggap kayak ibu aku sendiri. Diam kamu Ratih, jangan teriak-teriak. Kamu mau satu kampung denger, terus kita semua malu. Masuk ke kamar sekarang. Malu, Bu. Yang harusnya malu itu ibu sama Mas Dadang. Bisa-bisanya ibu nyuguhin teh buat perempuan ini di depan mata aku sendiri. Sabar dulu, Rat, kita omongin baik-baik ya, jangan emosi begini. Ada tamu gak enak dilihatnya.
Ratih, ibu bilang diam ya diam. Kamu mau jadi menantu durhaka karena berani ngebentak ibu di depan tamu. Durhaka mana sama mertua yang bantuin anaknya selingkuh, Bu? Nih, lihat baik-baik. Aku nemuin selendang ini di balik lemari ibu kemarin. Mas, ini kan selendang aku yang hilang waktu aku mampir minggu lalu. Kok bisa ada di tangan dia? Rod, itu cuma salah paham. Aku bisa jelasin semuanya. Jangan marah-marah begini. Salah paham gimana lagi, Mas? Kamu udah bawa perempuan ini masuk rumah kita, dan ibu malah nyiapin teh buat kalian berdua. Jangan kira aku nggak tahu kalau kalian udah tidur bareng. Jaga bicara kamu, Ratih. Ibu lakuin ini demi kebaikanmu juga. Daripada Dadang main di luar gak jelas, mending ibu pantau di sini biar gak jadi omongan orang kampung. Demi kebaikan aku atau demi martabat palsu ibu, ibu lebih takut aib keluarga ketahuan daripada lihat menantu ibu sendiri dihianatin. Mas, aku mau pulang aja. Aku nggak mau urusan jadi panjang begini. Aku malu kalau sampai tetangga tahu. Jangan sekarang, Sin. Di luar masih hujan lebat. Nanti kamu kenapa-napa di jalan. Gak usah ada yang pergi. Biar aku aja yang keluar dari rumah penuh sandiwara ini. Aku capek jaga kehormatan keluarga yang ternyata isinya cuma duri semua. Kamu kalau keluar malam ini, jangan harap bisa balik lagi ke rumah ini ya. Ratih, pikirkan nasibmu kalau jadi janda di desa ini. Ternyata pengabdianku cuma dibalas sama teh anget buat selingkuhan. Bagus banget sandiwara kalian. Lihat ini, wajah kalian di foto ini manis banget ya. Kayak orang paling suci sedunia. Gak sudi aku lihat muka kamu lagi, Mas. Mau jadi janda, mau jadi omongan orang, aku gak peduli lagi. Gak usah gedor-gedor. Selesai udah, gak ada lagi yang perlu aku bawa dari sini selain luka yang kalian kasih. Hujan sudah mulai mereda, menjadi gerimis tipis, meninggalkan aroma tanah basah dan genangan air di lantai teras. Ratih keluar dari pintu di depan dengan langkahnya yang besar, memanggul buntalan kain di pundaknya yang sedikit miring karena beban. Dadang berlari kecil mengejarnya hingga ke batas teras, mencoba meraih tangan Ratih, namun ragu-ragu karena tatapan istrinya yang begitu tajam. Sementara itu, Ibu Opi hanya berdiri mematung di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu dengan wajah pucat. Matanya terus melirik ke jalanan desa, takut jika ada tetangga yang mengintip drama tengah malam ini. Rod, tunggu dulu. Kamu mau kemana malam-malam begini? Di luar masih gelap, jalanannya licin banget. Gak usah pegang-pegang. Mau licin, mau masuk parit pun itu urusan aku, bukan urusan kamu lagi, Mas. Sabar, Rod, kita bicarakan besok kalau kepala udah dingin. Kamu jangan nekat begini. Nanti apa kata orang kampung kalau aku lihat kamu pergi bawa buntalan baju? Oh, jadi kamu lebih takut omongan orang kampung daripada takut kehilangan aku. Hebat ya pikiran kamu. Ratih, udah, masuk lagi. Jangan bikin malu ibu. Kalau kamu keluar sekarang, nama baik keluarga kita hancur. Kamu mau tanggung jawab. Nama baik yang mana, Bu? Nama baik yang ibu bangun di atas kebohongan. Silahkan ibu simpan sendiri nama baik itu. Aku udah gak butuh. Rod, aku minta maaf. Aku hilaf. Tolong jangan pergi. Aku janji bakal urus semuanya sama Sinta. Hilaf waktu kamu itu rencanain sama ibu, Mas. Itu bukan hilaf namanya, tapi jahat. Minggir, aku mau lewat. Kalau kamu langkahin kaki kamu dari teras ini, ibu gak bakal anggap kamu menantu lagi. Aku lebih menyesal kalau tetap tinggal di sini, Bu. Selamat menikmati rumah besar ini sama anak kesayangan ibu dan calon menantu baru pilihan ibu. Roti, Rod, balik Rod. Nanti kamu nginep di mana? Mati, kamu kenapa nak? Kok basah kuyup begini? Aku boleh tidur di sini kan, Bu? Aku nggak mau balik lagi ke rumah itu. Iya Gusti, badanmu dingin banget. Simpan buntalanmu. Aku udah nggak tahan, Bu. Ternyata selama ini Mas Dadang punya perempuan lain dan Ibu Opi tahu semuanya. Apa kamu bilang? Ibu Opi tahu? Maksudnya gimana, Rat? Ibu Opi yang ngaturin. Dia nyuruh aku nginep biar Mas Dadang bisa bawa perempuan itu ke rumah.
Iya bu, dia pakai ibu sebagai alat buat nipu aku. Dia bilang ibu sakit, makanya aku disuruh ke sini. Jahat banget bu mereka. Kurang ajar. Selama ini kita hormat sama mereka karena mereka orang yang terpandang. Ternyata kelakuannya lebih rendah daripada binatang. Aku tadi langsung kemasin baju bu. Mas Dadang sama Ibu Opi ngancem aku. Katanya aku bakal malu jadi janda di desa ini. Apa aku salah kalau aku pergi sekarang? Kamu gak salah Rati. Lebih baik kamu jadi janda terhormat daripada jadi istri yang diinjak-injak harganya. Besok biar orang satu kampung tahu siapa mereka sebenarnya. Makasih ya bu. Aku cuma pengen tenang sekarang. Aku capek banget harus pura-pura bahagia di depan orang-orang. Udah, jangan dipikirin lagi. Kalian udah dengar? Semalam si Rati pulang ke rumah ibunya sambil nangis-nangis, bawa buntalan baju gede banget. Beneran itu, Mak? Pantesan tadi subuh aku lewat depan rumah Ibu Opi, pintunya masih rapat dikunci. Padahal biasanya jam segini Rati udah nyapu halaman. Kalau soal itu, saya juga sempat ketemu Rati di jalan semalam. Bukan cuma itu, aku dengar dari Kang Asep, tukang ojek itu. Semalam ada mobil sedan bagus parkir di rumah Bu Opi sampai subuh. Katanya sih itu perempuan simpanannya si Dadang. Astaga, jadi beneran kabar buruk itu. Aku nggak nyangka ya, si Ibu Opi yang kelihatannya suci dan terpandang gitu, ternyata malah nyembunyiin selingkuhan anaknya di rumah sendiri. Kasihan Rati, dia itu menantu paling rajin di desa kita. Kok tega-teganya Ibu Opi sama Dadang begitu? Berarti selama ini sandiwara dong. Namanya juga orang kaya Pak RT. Takut banget aibnya ketahuan tetangga. Tapi kelakuannya sendiri yang malah bikin malu. Tapi pas aku lewat depan rumah Bu Aminah, mukanya udah gak sesedih semalam. Kayaknya dia udah mantep buat lepasin dari keluarga itu. Bagus kalau begitu. Biar aja si Ibu Opi sama anak kesayangannya itu makan tuh martabat. Aku sih ogah lagi beli jamu di sana. Kalau cara hidupnya nggak bener begitu. Biar ini jadi pelajaran buat warga. Jangan cuma lihat bungkusnya aja. Aku mau mampir sebentar ke rumah ibunya Rati. Mau mastiin mereka baik-baik aja. Tanah di sini subur banget ya, padahal cuma ditinggal sebentar, tapi rasanya beda banget sama tanah di rumah sana yang gersang. Itu karena hati kamu sekarang udah tenang, Rat. Tanah itu bakal kasih hasil bagus. Kalau yang nanam juga nggak punya beban pikiran. Sini minum dulu, jangan dipaksain bener kerjanya. Sebentar bu, tanggung. Bibit sawinya harus masuk tanah biar nggak layu. Ibu tadi dengar orang lewat, katanya rumah Ibu Opi sekarang sepi. Si Dadang katanya udah balik ke kota, bawa perempuan itu karena malu terus-terusan diomongin orang kampung. Biarin aja bu, itu urusan mereka. Mau mereka nikah atau mau mereka pergi jauh, aku udah nggak peduli. Gusti Allah nggak tidur, Nak. Kamu udah cukup sabar selama ini. Sekarang waktunya kamu mikirin diri kamu sendiri. Kamu masih muda, jalan kamu masih panjang banget. Aku nggak butuh gelar menantu teladan lagi bu. Aku cuma pengen jadi Rati yang dulu, yang bisa ketawa tanpa harus takut salah di depan mertua. Ibu bangga sama kamu. Kamu berani milih jalan yang benar meskipun itu berat. Iya bu, besok aku mau coba bawa hasil kebun ini ke pasar. Aku mau mulai usaha sendiri, kecil-kecilan gak apa-apa, yang penting halal dan gak pakai nipu orang. Itu ide bagus. Nanti ibu bantuin bungkusin sayurnya ya. Kita tunjukin kalau kita bisa berdiri tegak tanpa bantuan dari mereka.